Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji dan guru pamong uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Ihya Ulumuddin Rizky Fasa. Saya adalah guru bimbingan dan konseling di SMK Asalan Bandung, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023. Program studi bimbingan dan konseling di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini, tanggal 6 Maret 2024, saya membuat video layanan bimbingan kelompok. Video ini bertujuan untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh-soleha? Alhamdulillah. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berkumpul di ruangan BK untuk melaksanakan bimbingan kelompok. Ya, kita akan melaksanakan bimbingan kelompok. Nah, sebelum kita mulai ke bimbingan kelompok, saya ingin bertanya satu persatu bagaimana keadaan kalian hari ini. Ya, sebutkan nama dan keadaannya. Ya, silakan dimulai. Nama saya Sani Suputra. Keadaan saya lumayan pusing. Soalnya kemarin habis dari Oke, pusing karena sudah mengerjakan PTS. PAS, PAUS ya, PAUS. Oke, silakan lanjut. Nama saya Muharrafi Balila. Keadaan saya sekarang pusing plus ngantuk. Pusing dan ngantuk. Oke lah, wajar. Lanjut. Nama saya Dimas Eka Putra. Keadaan saya ini senang tapi ngantuk. Senang tapi ngantuk. Lanjut deh. Nama aku Amalia. Perasaan aku hari ini senang sedikit. Senang sedikit. Lanjut. Ida Setiawati. Perasaan aku Biasa aja. Oke, lanjut. Nama saya Jadi. Perasaan saya gabung sama ngantuk. Gabut sama ngantuk. Oke, terakhir. Nama saya Iwan Fardin. Keadaan saya alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya, dengan berbagai keadaan, mari kita samakan keadaan kita semua ya, agar semangat. Ketika Bapak mengucapkan semangat pagi, kalian jawab pagi, pagi, wow, gitu. Siap? Oke. Semangat pagi. Pagi, go. Oke, mantap. Tepuk tangan dong. Sebelum melaksanakan kegiatan, mari alangkah lebih baiknya kita berdoa. Silakan dipimpin oleh Iqbal. Silakan, Pak. Sebelum memulai kegiatan, langkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu hafizun, Allahu latifun, qadimun, azaliyun, hayyun, qayyumun, la yanamun. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wasi'an, amin. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Iqbal sudah memimpin doa. Nah, kita mulai kegiatannya. Bimbingan kelompok. Ada yang tahu apa itu bimbingan kelompok? Wah, sepertinya masih belum tahu. Baik. Bimbingan kelompok adalah layanan bimbingan yang dilaksanakan oleh suatu kelompok. Nah, ini jumlahnya 7 orang untuk membahas sebuah topik yang sama. Topik yang akan kita bahas hari ini yaitu orientasi pilihan karir setelah lulus. Dasar. Nah, kira-kira mengapa ini penting? Ada yang bisa jawab? Oke, silakan, Raffi. Ini penting soalnya anak-anak kelas 12 zaman sekarang teh banyak yang bingung mau lanjut kerja, kuliah atau mau kemana. Nah, mau lanjut kerja, kuliah, atau mau kemana? Ya. Nah, ketika kemarin di kelas itu kan kita melaksanakan angket ya. Bapak memberikan angket ke kalian AKPD. Nah, dari kebutuhan AKPD itu hasilnya kalianlah yang masih kebingungan dalam menentukan karir, sehingga Bapak rasa ini butuh untuk melaksanakan bimbingan secara kelompok. Nah, akhirnya hari ini kita bisa bertemu.
Ya, kegiatan bimbingan kelompok hari ini insya Allah akan kita laksanakan selama 50 menit ke depan. Mudah-mudahan tetap semangat 50 menit ke depan ya, walaupun dengan keadaan yang seperti ini. Ya, salah satu tujuan bimbingan kelompok sendiri yaitu biar kalian bisa berbagi informasi dari yang awalnya bingung menjadi tercerahkan dengan cara nanti kalian silakan berdiskusi dengan teman masing-masing. Ya, dapat dipahami? Oke. Sekarang mari kita simak video yang akan Bapak tampilkan berikut ini. Oke. Nah, simak videonya. Nah ini ya, pilihannya itu bisa kuliah, kemudian kerja dan berwirausaha. Nah setiap pilihan ini itu ada kelebihan dan kekurangan. Ya, silakan kalian simak nanti kelebihan kuliah itu apa, kelebihan kerja apa, kelebihan berwirausaha juga apa. Nah ini ya, karena kalian ini masih bingung sehingga dibutuhkan bimbingan kelompok. Jadi ada keunggulan kuliah seperti apa, keunggulan kerja seperti apa. Nah, kelebihannya dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan ketika kalian memilih kuliah. Oke, Sandi, apa ini? Prospek kerjanya lebih baik ya kalau dari lulusan perguruan tinggi. Kemudian nanti bisa banyak pengalaman ya, informasi dari teman, informasi dari dosen dan lain sebagainya. Nah, yang paling ini apa ini Raffi ini? Gengsi. Karena di Indonesia rata-rata kamu pendidikan akhirnya apa gitu kan? Nah, ketika ditanya itu pasti gengsi. Nah, ini keunggulan bekerja, melatih mandiri, kemudian dapat membantu ekonomi keluarga. Nah, ini ketika wirausaha ya, tidak terkait dengan lembaga itu bebas kalian menjadi pengusaha ya, membuka lapangan kerja. Nah ini kelemahannya, membutuhkan biaya yang tidak sedikit, apalagi kalau kalian ke kampus-kampus swasta. Itu swasta pasti biayanya sama seperti kalian di sekolah ini ya, betul ya. Itu jadi kelemahan ketika kalian kuliah. Kan tapi ketika ekonomi keluarganya mapan itu bisa saja ya, bisa. Nah, kalau langsung kerja ini prospek kerjanya kurang bagus karena kalian lulusan dari SMK. Karena di industri itu biasanya pendidikannya yang terakhir. Nah, kalau wirausaha ini pasti membutuhkan modal. Kemudian dari wirausaha itu penghasilannya tidak pasti ya. Sebulan kadang dapatnya berapa, bulan depan bisa lebih kecil atau bisa lebih banyak. Jadi kelemahan dari kuliah, kerja dan wirausaha.
tips menentukan pilihan, ya. Bisa fokus pada tujuan dan keinginan. Kalian teh mau kemana sih tujuannya? Gitu. Setelah lulus dari SMK, komunikasikan dengan orang tua. Ini penting. Kenapa penting dengan orang tua? Karena doa terbaik adalah doa orang tua. Kemudian pahami kondisi dan keadaan. Keadaan kalian teh sanggup gak untuk melanjutkan ke perguruan tinggi? Kalau tidak sanggup, apakah sanggup kerja atau tidak? Nah, setelah ini kalian dapat diraihnya, kemudian tentukan pilihan. Apakah mau kerja, mau kuliah, atau berusaha? Ya, silakan pahami. Setelah menentukan pilihan, tentunya kalian harus yakin pada pilihan dan optimis. Gitu ya. Oke, sudah paham sampai sini? Baik, sekarang Bapak akan membagikan kalian untuk sebuah selembar kertas untuk berdiskusi, ya. Ini berdiskusi apakah kalian mau kerja, mau wirausaha, atau mau melanjutkan kuliah, ya. Silakan kalian diskusi, kemudian buat menjadi sebuah peta konsep, oke, menjadi sebuah peta konsep. Silakan diskusi, Bapak beri waktu 10 menit kalian untuk berdiskusi. Jika ada yang ingin ditanyakan ke Bapak, silakan. Jika kalian tetap fokus diskusi itu lebih baik. 10 menit. Ini tentang apa kemarin? Kuliah. Ini bekerja dan itu berusaha. Oke, selamat mengerjakan. Kalian 10 menit berdiskusi. Silakan.
Iya. Kan menikmati dan berpakai aja biar doi dan mau di garis sini. Sudah semuanya? Oke, bikin lagi. Ya, 1 menit lagi dimaksimalkan. 1 menit lagi. Oke, 10 detik lagi. 10 detik lagi harus sudah selesai. Oke, sudah semuanya? Oke, alhamdulillah karena sudah selesai diskusinya. Mari kita simak ya, setiap bidang kelompok ini harus mereview apa yang sudah didiskusikan. Oke, tapi sebelum tahapan itu kita sekali lagi untuk ice breaking. Siap? Ice breakingnya adalah cermin. Cermin. Saya siap. Ketika saya angkat tangan kanan, berarti kalian kiri. Oke, siap? Siap. Tangan kanan. Oke. Telinga. Cermin. Berarti 2 yang salah nih. Sudah ada 2 yang salah. Ya, 2 yang salah. Baik. Terakhir cermin ya, harus cermin ya. Sama kan? Sama kan? Oke, baik. Ya, sudah ada 2 kandidat ya. Kalian ternyata ada yang fokus, ada yang tidak. Mungkin karena kalian sudah terlalu berpikir keras sehingga fokusnya hilang ya. Padahal kalau cermin itu kebalikannya. Ya. Tadi di kelompok ini ada 2 orang yang gagal, kelompok ini 1 orang, dan di kelompok itu dua-duanya sangat fokus. Oke, sekarang silakan 2 orang ini sweet. Siapa yang akan presentasi? Nah, silakan. Bersama Dinas. Ya, silakan. Mas Arif boleh. Karena baru kunci. Ya, boleh. Silakan. 2, 3. Oke, Mas silakan presentasi. Dibacakan saja sambil duduk. Yang lainnya didengarkan ya, didengarkan. Menyimak yang lainnya. Silakan dimulai Mas.
Jadi di sini saya akan menjelaskan setelah lulus SMK tentang bekerja. Jadi ada magang untuk meningkatkan kemampuan dan mencari pengalaman. Lalu bisa juga mulai mencari lowongan pekerjaan. Nah di sini ada dua opsi, yaitu bisa freelance, bisa juga jadi kerja tetap. Nah di sini freelance yang pertama mencari klien, lalu menabung, membantu ekonomi keluarga, kuliah, meningkatkan karir kembali. Lalu yang kerja tetap bekerja loyal kepada perusahaan dan berusaha meningkatkan karir, merasa sudah cukup mencoba membangun perusahaan sendiri, lalu bisa kuliah, meningkatkan karir kembali, menikmati hasil kerja keras dan mewujudkan impian. Cukup itu? Ada side quest. Oh iya. Boleh. Adanya rencana pensiun dini, lalu bisa juga menikmati hasil kerja keras. Mantap. Berikan applause dong buat ini. Lanjut kuliah. Di sini ada Amalia. Silakan Ama. Izin mempresentasikan tentang setelah lulus SMK mau kuliah. Yang pertama, setelah lulus SMK, kan waktu SMK ditentuin eligible apa enggaknya. Terus sudah ada itu, terus kita milih ke jenjang kuliah. Setelah kuliah, milih mau perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta. Setelah itu ditentukan universitasnya mau kemana. Setelah udah ada universitas, lanjut milih prodi. Setelah milih prodi, nanti kalau lolos masuk ke prodi tersebut, terus memulai pembelajaran. Setelah itu lulus, nanti setelah lulus milih kuliah atau wirausaha. Kerja atau wirausaha mungkin ya? Iya, kerja atau wirausaha. Berarti intinya kuliah pun di akhirnya adalah kerja atau wirausaha. Terakhir, silakan tim wirausaha Sweet mau siapa? Atau mau siapa? Kita bagi-bagi. Oke, boleh. Kita di bidang wirausaha, yang pertama menentukan bidang wirausaha seperti makanan atau bidang e-commerce dan lainnya. Kita di sini di bidang makanan, contohnya kita menjual dimsum dan kopi. Yang kedua yaitu ada perancangan wirausaha, menentukan modal, bahan baku, keuntungan, harga jual, dan target pasarnya seperti ibu-ibu atau range usianya seberapa sampai seberapa. Lanjut, yang ketiga di sini proses wirausaha. Maksud proses wirausaha di sini yaitu membuat produknya. Lanjut lagi, yang keempat pemasaran, promosinya mau via online atau offline. Kalau biasanya kalau offline via brosur, kalau online via sosial media, IG, TikTok. Yang terakhir analisis penjualan. Perlu dianalisis ya. Jual itu apakah mendapatkan keuntungan atau malah rugi. Tepuk tangan dong buat kita semua. Ya, alhamdulillah anak-anakku yang soleh-solehah, kegiatan intinya sudah selesai. Kalian tadi sudah diskusi bagaimana itu jika kalian bekerja, bagaimana jika kalian melanjutkan perguruan tinggi, dan bagaimana juga jika kalian berwirausaha. Sekarang di tahap terakhir, silakan ada yang mau mencoba menyimpulkan dari pertemuan kita hari ini apa yang kalian dapatkan. Boleh, silakan. Kalau menurut Sandi, dari semua pilihan lulus SMK, kan ada yang kuliah, wirausaha ataupun bekerja. Mungkin ya nanti akhirnya tuh sama-sama lagi saling terkoneksi lagi. Jadi kan tadi habis kuliah, kalau udah lulus kan bisa aja melanjutkan kerja atau wirausaha. Sebaliknya. Berarti sebetulnya ini bukan salah satu hal yang harus dibenturkan ya antara bekerja, kuliah, dan wirausaha, tapi salah satu untuk saling berkesinambungan. Apakah nanti setelah bekerja tertarik untuk melanjutkan perguruan tinggi, kemudian setelah perguruan tinggi apakah mau berwirausaha, atau ketika sudah menjadi pengusaha membutuhkan ilmu, otomatis ya lanjut ke perguruan tinggi ya. Alhamdulillah anak-anakku, setelah kita melaksanakan bimbingan kelompok tadi, bagaimana kesan dan pesan kalian? Boleh silakan 2 orang saja, boleh. Mau siapa? Pesan dan kesan?
kesannya bagaimana setelah kita melaksanakan bimbingan kelompok? Boleh, Rafi? Kalau buat kesannya jadi lebih kebuka pikiran soal melanjutinnya kemana. Oke. Bisa lebih lagi. Iya, lebih terbuka ya karena kita diskusi dengan teman. Ada lagi seorang lagi, boleh silakan. Kesan dari kegiatan hari ini, Dimas boleh silakan Dimas. Iqbal silakan Pak. Kalau dari Iqbal, kesan hari ini lebih terbuka ya. Kuliah itu bagaimana, kerja itu bagaimana, dan wirausaha itu bagaimana. Oh, berarti sudah terbuka ya wawasan di 3 itu dengan melaksanakan bimbingan kelompok. Oke. Baik. Rencana ke depan itu untuk tindak lanjutnya setelah tadi kalian diskusi, hasilnya akan Bapak analisis. Setelah itu kita apakah akan ada bimbingan kelompok part selanjutnya atau kita akan layanan individual. Nanti kita akan cek setelah Bapak melihat dari hasil karya kalian. Terakhir, ada instrumen yang harus kalian isi. Silakan bawa alat tulis masing-masing kan ya. Ya, itu tulis identitas, nama, kemudian kelas, topik layanan hari ini. Kemudian silakan berikan skor sesuai dengan keadaan ya. Topik layanannya orientasi pilihan karir. Sudah diisi? Oke, nanti untuk scoring Bapak saja yang skornya. Tulis tanggal hari ini, kemudian nama dan tanda tangan. Oke, kalau sudah bisa dikumpulkan kembali. Sudah? Ya, terima kasih anak-anak yang soleh-solehah sudah mengikuti kegiatan ini dengan baik, dengan disiplin dan tentunya dengan penuh semangat. Mudah-mudahan dari kegiatan bimbingan kelompok ini ada ilmu untuk kita semua, ada pemahaman untuk kita semua bagaimana orientasi pilihan karir setelah lulus dari SMA. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, silakan tadi dibuka oleh Iqbal, sekarang ditutup doa oleh Iqbal. Dipimpin, silakan Iqbal. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
Oke, alhamdulillah sudah ditutup dengan doa. Kita akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi